Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak Anggrini Rembu Atalini. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah teman-teman, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Dan yang kedua, siswa mampu mengerti atau mengetahui peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, apa yang akan terjadi jika benda tersebut kita panaskan atau kita dinginkan atau kita letakkan di tempat atau di udara yang terbuka? Nah, apakah benda tersebut mengalami perubahan? Ya, benar sekali, benda tersebut mengalami perubahan. Jadi, perubahan wujud benda terjadi karena pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ada 6 jenis wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, mengembun. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, menyublin. Yang kelima, mengkristal. Dan yang terakhir, membeku. Nah teman-teman, proses perubahan wujud benda akibat pelepasan kalor yang pertama itu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan contoh perubahan wujud benda akibat penyerapan kalor yaitu mencair, menyublin, dan menguap. Nah teman-teman, kita akan membahas proses perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contohnya itu pertama ada es batu, jika dipanaskan atau ditempatkan pada tempat terbuka lama kelamaan akan mencair. Yang kedua, es krim, jika dibiarkan lama kelamaan akan meleleh. Dan yang ketiga, mentega, jika mentega tersebut kita panaskan lama kelamaan akan meleleh. Nah, contoh perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contohnya itu yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, jika lilin cair yang didinginkan akan lama kelamaan akan membeku. Contoh yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contohnya itu ketika teman-teman menjemur baju yang tadinya basah lama kelamaan ketika kita jemur akan menjadi kering. Nah, perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda tersebut berubah menjadi cair. Nah, contohnya itu ketika kita masukkan es batu ke dalam gelas, maka bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublin. Menyublin adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublin terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga
benda padat berubah menjadi gas. Contohnya itu ada kapur barus yang disimpan di dalam lemari, lama kelamaan akan habis dan lemari akan menjadi harum. Nah, perubahan wujud benda yang berikut adalah mengkristal atau menghambur atau deposisi. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Nah, mengkristal terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contohnya itu berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua, terbentuknya salju. Itu contoh yang kedua, terbentuknya salju. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima mengkristal, dan yang terakhir menyublim. Nah teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.